Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan merepresentasikan hasil rancangan aplikasi kesehatan mental kita, yaitu tentang cerita kita. Perkenalkan, nama saya Nova Ariko Aliansyah dengan NPM ujung 34. Kami dari kelompok 6 merepresentasikan hasil perancangan UI aplikasi kesehatan mental kami yang bersama cerita kita. Kesehatan mental di kalangan mahasiswa dan masyarakat umum saat ini telah menjadi isu yang sangat kritis. Berdasarkan data riset awal kami, banyak individu mengalami tekanan emosional, stres akademis, hingga kecemasan sosial, namun enggan mencari bantuan profesional. Hambatan terbesar yang mereka hadapi adalah adanya stigma negatif, ketakutan akan kebocoran privasi, serta minimnya ruang digital yang ramah bagi mereka. Oleh karena itu, tujuan utama dari aplikasi cerita kita adalah menjembatani kesenjangan tersebut. Kami merancang sebuah platform yang bertindak sebagai first aid atau pertolongan pertama psikologis dengan pendekatan teknologi yang humanis. Kami memprioritaskan penurunan hambatan mental pengguna agar mereka merasa divalidasi, aman, dan didengar tanpa rasa takut dihakimi. Bagian analisis kebutuhan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ratu Nabila Ulfa dengan absen 22, akan melanjutkan ke bagian analisis kebutuhan pengguna. Untuk memastikan aplikasi ini tepat sasaran, kami melakukan riset kualitatif dan kuantitatif berupa kuesioner terstruktur serta wawancara mendalam kepada target audiens utama kami. Melalui pemetaan empati map dan pembentukan user persona, kami menemukan 3 poin kebutuhan fundamental pengguna. Pertama, mereka membutuhkan jaminan anonimitas dan privasi yang mutlak. Kedua, mereka membutuhkan interaksi yang hangat untuk memvalidasi perasaan mereka secara langsung tanpa prosedur medis yang kaku. Dan ketiga, mereka memerlukan antarmuka yang bersih dengan tingkat cognitive load yang rendah. Pengguna yang sedang mengalami stres tidak memiliki energi mental yang cukup untuk menavigasi aplikasi dengan sistem menu yang rumit. Penjelasan mengenai perwujudan visualnya akan dibahas di berikutnya. Oke, akan dilanjutkan dengan teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Gebus Wafalin Riko Pangestu dengan EPM 74. Di sini saya akan menjelaskan wireframe atau mockup antar muka aplikasi. Di sini saya akan membedah aspek estetik, teknis, dan psikologi desain dari tahapan wireframe hingga menjadi mockup high fidelity untuk mengakomodasi kebutuhan emosional pengguna. Kami menerapkan prinsip minimalis UI pada setiap tata letak halaman. Dari segi color psikologi, kami memilih dominasi warna biru utama dan putih bersih. Secara ilmiah, spektrum warna biru terbukti efektif untuk merangsang gelombang ketenangan di otak, menurunkan ketegangan saraf, serta membangun rasa percaya. Selain itu, kami menerapkan elemen rounded corner pada seluruh komponen tombol, kolom, dan kartu visual. Secara psikologi bawah sadar, manusia mengasosiasikan sudut bulat sebagai area yang aman dan inklusif, berbeda dengan sudut tajam yang terkesan kaku dan mengancam. Secara tipografi,
Kami memilih font jenis sans serif yang bulat dan bersih. Font ini menjamin tingkat readability yang sangat tinggi, sebuah aspek ergonomis krusial karena pengguna yang sedang mengalami tekanan biasanya mengalami penurunan konsentrasi visual. Selanjutnya, demonstrasi interaksi halaman akan dipandu oleh rekan saya. Di sini saya akan membantu untuk demonstrasi navigasi antarmuka dari aplikasi Cerita Kita. Izin memperkenalkan diri, nama saya Raisa Putrahayu dengan akhir MPM 04. Nah, saat aplikasi yang dibuka ini, pengguna itu disuguhkan oleh splash screen dengan logo minimalis yang bersih. Nah, setelah berlanjut ke halaman onboard yang menyampaikan value dari profesional utama kami melalui kalimat yang dimana kalimatnya itu yaitu tempat di mana kamu bisa bercerita, didengar, dan memahami perasaan tanpa rasa takut. Nah, di halaman login, pada proses masuk dirancang itu sangat simpel dengan kolom input minimalis yang dimana guna untuk meminimalisir hambatan akses sebelum bercerita. Setelah menekan tombol masuk, pengguna itu tidak langsung dilempar ke menu utamanya, melainkan disambut dengan maskot kita yaitu Kira di halaman ini. Nah, Kira itu menanyakan mood untuk hari ini melalui pilihan antarmuka yang interaktif. Nah, ini bagian dari human centered design untuk memanusiakan si teknologi. Selanjutnya, setelah pengguna memilih mood, barulah si sistem ini mengarahkan ke beranda utama, yang dimana halaman beranda ini tata letaknya itu dirancang dengan seimbang untuk menampilkan informasi seperti tanggal aktif saat ini di kiri atas dan ikon notifikasi sistem di kanan atas, serta komponen kartu visual daftar dokter ahli yang sedang aktif. Nah, di bagian navigasi bawah terdapat ikon chat, yang dimana jika klik, halaman ini akan memuat namanya ruang obrolan langsung untuk melakukan konsultasi privat secara mendalam dengan dokter pilihan pengguna yang sedang aktif itu. Nah, di sampingnya itu terdapat ikon catatan yang dimana fitur ini berfungsi sebagai wadah personal bagi si pengguna tersebut untuk mencatat atau mengekspresikan mood hari itu atau menceritakan secara tertulis tentang detail masalah yang mereka lalui saat itu. Kemudian dapat disimpan secara aman dalam sistem lokal. Nah, selanjutnya adalah namanya ada icon profil yang berisi data ringkas pengguna. Di dalamnya itu halaman profil itu terdapat menu pengaturan aplikasi untuk menyesuaikan preferensi kenyamanan seperti pengaturan notifikasi, suara aplikasi, panggilan suara, hingga kontrol getar perangkat. Nah, di sini juga disematkan fitur pengelolaan kata sandi jika pengguna ini memperbarui proteksi mereka, ya di mana disusul juga akses untuk kebijakan privasi dan tauta bantuan untuk teknis. Nah, pada bagian paling bawah itu, pengaturan itu, kami juga meletakkan tombol logout aplikasi untuk memastikan pengguna dapat menutup sesi mereka dengan aman, dengan perlindungan privasi yang maksimal. Nah, bagian ini pengujian dan penutupan akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Aura Radatul Aizi, akan memperkenalkan rencana evaluasi kegunaan dan penutup. Sebuah desain produk tidak akan lengkap tanpa adanya validasi empiris. Oleh karena itu, kami telah merancang skenario rencana evaluasi usability menggunakan mode usability testing secara langsung dengan pendekatan think aloud. Pada tahap awal evaluasi ini, kami melibatkan anggota kelompok sendiri sebagai responden internal untuk memidentifikasi hambatan teknis secara cepat. Kami melakukan simulasi skenario tugas spesifik seperti melakukan pencatatan mood pertama kali,
menggunakan konsultasi via chat, hingga mengubah kata sandi. Metrik yang kami ukur mencakup tes sukses rate atau tingkat keberhasilan tugas, efisiensi waktu pekerjaan, serta skor akhir menggunakan kuesioner standar industri yaitu SUS. Untuk memastikan aplikasi ini benar-benar efektif meredukasi kecemasan penggunaan tanpa menimbulkan kebingungan teknis. Penutup dan refleksi desain itu sebagai kesimpulan dan refleksi akhir kelompok kami, merancang produk interaktif untuk ekosistem kesehatan mental. Menuntut tingkat empati yang jauh lebih dalam dibanding aplikasi komersial biasa. Kami menyadari bahwa setiap pilihan warna biru yang menyenangkan, setiap lengkungan memiliki dampak psikologis langsung terhadap ketenangan batin pengguna. Aplikasi cerita kita dikembangkan dengan satu versi besar, memanusiakan teknologi untuk menjadi jembatan pemulihan yang inklusif dan terpercaya bagi siapa saja. Karena kami percaya setiap cerita berharga dan setiap individu layak didengar untuk pulih. Oke, untuk melihat secara langsung, mari kita mulai prototipe atau pengujian aplikasi ini. Pada bagian ini terdapat ikon masuk dan daftar. Jika kita sudah memiliki akun, maka masukkan email dan kata sandi. Jika belum, maka kita klik yang daftar. Nah, di sini kita disuruh melengkapi nama, kata sandi, email, nomor telepon, dan tanggal lahir. Jika sudah, klik daftar, lalu masukkan email dan kata sandi yang tadi, di situ masuk. Nah, di sini kita disambut oleh maskot bernama Kira, yang menanyakan gimana perasaan kita hari ini, dan memberikan semangat untuk kita. Lalu, kita lanjut ke cek kondisi kita hari ini. Nanti Kira akan menanyakan, apa yang kamu rasakan hari ini? Kita diberi opsi. Contohnya kita klik sedikit lelah pada hari ini. Nanti Kira akan merespon, terima kasih sudah jujur dengan perasaanmu. Semua perasaan itu valid. Lalu, ketik apapun yang ingin kamu ceritakan. Nah, di sini kita disuruh mengetik masalah kita pada hari ini atau perasaan kita hari ini. Ketik di sini, lalu kirim. Contohnya seperti ini, sebenarnya saya lagi mempunyai masalah dan bla 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 seterusnya. Di situ nanti ada respon dari Kira. Terima kasih sudah berbagi cerita hari ini. Coba lakukan hal kecil hari ini. Tarik napas perlahan selama 1 menit. Minum air, tubuhmu juga butuh perhatian. Istirahat sebentar bukan berarti kamu gagal. Jauhkan diri dari layar sejenak. Kamu nggak harus kuat terus. Istirahat juga bagian dari proses. Itulah respon dari Kira. Lalu kita diarahkan ke halaman utama atau beranda. Nah, di beranda ini ada maskot Kira yang menyambut kita juga. Ini ruang aman untukmu. Semua yang kamu tulis di sini hanya untukmu. Di sini ada notifikasi. Nah, di notifikasi ini nanti ada notif dari Kira yang mengingatkan kita di setiap harinya. Jangan lupa cek perasaan hari ini. Sudah sempat istirahat hari ini. Yuk luangkan waktu sebentar untuk dirimu. Lalu ada daftar dokter di sebelah kiri. Nah, di sini ada daftar dokter yang bisa kita hubungi. Contohnya, Dokter Dinda. Di sini kita bisa konsultasi ke dokter tersebut.
lanjut ke profil. Di profil ada bagian perbarui profil, ada kebijakan privasi, ada pengaturan, kelola sandi, yang ingin perbarui sandi, habis itu ada bantuan juga. Nah, di icon paling bawah sebelah kanan itu catatan. Jika kita ingin mencatat sebuah permasalahan atau perasaan kita hari ini, kita bisa catat di sini lalu dikirimkan. Nanti ada notifikasi catatan harian dan kita klik. Nanti catatan kita tersimpan di sini. Yang terakhir ada keluar. Kita akan kembali ke awal. Sekian presentasi dari kelompok 6. Bila ada salah, kami mohon maaf. Bila ada salah kata, salah penyampaian, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.